itu menunjukkan bahwasanya agar kita itu selalu waspada. Mohon diberikan wawasan kepada kami tentang apa sih yang harus kita ambil sekarang dari kewaspadaan tersebut, dengan cara seperti apa? Terima kasih Bu ya. Ya, kalau kita mengingat sejarah Indonesia ya, di zaman Belanda atau di zaman Jepang atau di zaman PKI itu ya, itu orang tua kita, ulama-ulama kita, mereka ternyata ya tidak kosongan ya. Mereka mempelajari ilmu untuk bela diri, termasuk juga mempelajari ilmu untuk bagaimana kalau dipanah atau ditembak itu tidak mempan ya. Itu memang ada ilmunya ya. Ya mungkin kalau zaman sekarang dikatakan ilmu kanuragan lah gitu ya. Itu kalau kita melihat ada setback ya. Itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Saya baca di kitab tafsir Al-Qurtubi. Itu tatkala turunnya ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fa hum la yubsirun. Nah, yang ayat itu turun, ada satu riwayat itu disebut dalam kitab Al-Qurtubi ya, tafsir Qurtubi, bahwa Abu Jahal bersama kawan-kawannya waktu itu bisa dikatakan akan membunuh Nabi. Nah, kemudian Abu Jahal itu membawa batu. Nah, tatkala Abu Jahal ingin melempar Nabi, tapi batu itu jatuh. Kemudian diambil oleh salah seorang dari kelompok mereka dari Bani Makhzum. Ada si ngambil ini, aku akan lempar itu Muhammad dengan batu ini juga. Ya. Ternyata setelah diambil tidak kuat juga, tidak bisa. Gitu. Dan Rasulullah SAW mengambil debu, kemudian belum membaca itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fa hum la yubsirun. Kemudian ditaburkan di kepala mereka. Kemudian mereka tertidur dan Nabi lewat aja gitu. Ini kan lepas dari itu adalah mukjizat Nabi, tapi ajaran ini, satu ajaran ternyata ada doa-doa khusus. Jadi bagaimana kalau doa-doa itu diajarkan lagi ya di pesantren-pesantren? Ini kan sunnah gitu. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid di dalam sejarahnya, beliau kan suatu saat dalam peperangan, tiba-tiba peci beliau ini jatuh. Kemudian beliau minta kepada pasukannya, cari peci saya itu. Dicarilah, cari sampai ketemu. Ternyata bukan peci yang bagus, pecinya itu sudah lama, kusam. Setelah ditanya, kenapa? Oh, aku selipkan rambut Nabi di sini. Dan sejak aku pakai ada rambut ini, ternyata Allah selalu memberikan kemenangan. Sejak aku pakai ada rambutnya, ternyata Allah selalu memberikan kemenangan. Tatkala aku berada di medan laga kan gitu. Ini luar biasa. Ini ada ilmu kanuragan yang bisa dipelajari dan ada ulama-ulama khusus yang mempelajari ini. Dan ini bukan suatu kesyirikan. Maka doa yang dari Al-Quran, dari hadis, dari para ulama memang ada ajarannya. Memang kita tidak boleh sembarangan ya, Bu ya. Kalau nanti ngambil dari ajaran yang macam-macam ternyata udah kesyirikan, naudzubillah min dzalik ya. Ini perlu. Jadi ilmu kanuragan menurut saya sekarang memang harus diajarkanlah, dikembalikan kepada basicnya pesantren, majlis taklim kan gitu ya. Tanpa kita untuk berusaha mencari lawan, bukan, tapi kita untuk penjagaan. Artinya memang harus mengambil sebuah kewaspadaan ya. Betul. Mungkin bisa kita maknai dari yang antum sampaikan, tidak cukup kita itu membuat penjagaan dengan mengandalkan kekekalan tubuh kita ya. Betul. Itu kan cara zuhir, belajar ilmu silat bela diri. Akan tapi harus nyambungkan kita dengan Allah dengan memperdalam doa-doa tersebut yang diajarkan oleh para ulama-ulama yang benar ya. Bukan asal-asal nanti. Bukan asal. Artinya memang inilah mungkin yang perlu kita hadirkan kembali, wahai para pemirsa dimanapun Anda berada. Yang pertama adalah perlu kita itu adalah memberikan bekal kepada kita dan anak-anak kita ilmu secara zuhir, ilmu silat, ilmu apapun, ilmu panah, ilmu pedang dan sebagainya. Di zaman dulu seperti yang disampaikan oleh yang mulia Kiai Haji Lutfi Basori, bahwasanya kita sambung dengan Allah dengan membaca zikir-zikir yang selama ini dihadirkan para ulama seperti Imam Nawawi mengadakan Hizbun Nasr dan baca itu dan sebagainya. Dan itu akan menjadikan kekuatan Allah berikan kepada kita. Intinya adalah sambung kepada Allah dengan berzikir secara khusus. Saya ingat satu ayat ya. Allah berfirman, "Idz yastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Tatkala kalian meminta kepada Tuhan kalian yaitu Allah SWT ya. Kemudian Allah memberikan ijabah kepada mereka.
Anni mumiddukum, anni di sini Allah ya. Allah memberikan pertolongan kepada kalian bi alfin minal malaika. 1000 malaikat dikirimkan murdifin terus menerus. Ini kalau kita istighotsah minta kepada Allah, Akan dikirim kekuatan apa saja, akan diberi. malaikat. Allah akan beri. Ini bukan hanya jin yang bisa dimainkan oleh orang, ini malaikat Betul. dikirimkan oleh Allah SWT. Kita menghindari bantuan jin, tapi kita minta kepada Allah bantuan malaikat. Ini mungkin yang perlu digalakkan. Artinya untuk menjaga dan atau kewaspadaan kita harus juga lebih banyak dekat kepada Allah dengan baca Allah zikir-zikir SWT. yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Betul, Zikir di betul. malam hari, jangan hanya